Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Januarsi dengan NIM 1001 1382 025160 dari kelas IKMB, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai identifikasi bahaya kesehatan di pemukiman lahan basah guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Analisis Resiko Kesehatan di Pemukiman Lahan Basah. Baiklah, langsung saja kita mulai. Selamat menonton. Apa sih yang dimaksud dengan lahan basah? Lahan basah atau wetland adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dan air, baik bersifat permanen atau musiman. Wilayah-wilayah itu sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Lahan basah adalah wilayah rawa, lahan gambut dan air, baik alami maupun buatan, bersifat tetap dan sementara, berair ladung atau mengalir yang bersifat tawar, payau atau asin mencakup wilayah air marin yang di dalamnya pada waktu surut tidak lebih dari 6 meter. Lahan basah umumnya bercirikan tinggi muka air yang dangkal, dekat dengan permukaan tanah dan memiliki jenis tumbuhan yang khas. Berdasarkan sifat dan ciri-cirinya tersebut, lahan basah disebut juga sebagai wilayah peralihan antara daratan dan perairan. Selanjutnya, jenis lahan basah. Jenis lahan basah dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu lahan basah alami. Lahan basah alami adalah lahan yang karena berpengatusan atau drainase buruk, bersifat basah sepanjang waktu dan kelebihan air. Terjadi karena iklim basah berkaitan dengan kedudukan lahan yang ketinggian rendah. Contohnya, rawa gambut, hutan gambut, paya-paya, rawa-rawa air tawar, hutan bakau, dan iparian atau tepian sungai. Yang kedua yaitu lahan basah buatan. Lahan basah buatan adalah lahan yang bentuknya sengaja dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat menambat air banyak untuk mempertahankan genangan air pada permukaan tanah. Sering digunakan untuk budidaya padi sawah, contohnya waduk, sawah, saluran irigasi, dan kolam. Lahan basah di Indonesia. Luas lahan basah di dunia diperkirakan lebih dari 8,5 juta kilometer atau lebih dari 6% dari total luas permukaan bumi. Indonesia memiliki setidaknya 30,3 juta hektar lahan basah yang tersebar di berbagai penjuru. Total luas lahan basah ini terus mengalami pengurangan. Sejak lama, lahan basah banyak beralih fungsi sebagai daerah pemukiman, pertanian, dan eksploitasi lainnya. Tidak bisa dipungkiri, ibu kota Jakarta pun sebelumnya adalah wilayah rawa-rawa yang berarti daerah lahan basah. Kemudian, ada pun contoh dari identifikasi bahaya kesehatan di pemukiman lahan basah, yaitu identifikasi bahaya di dam ogan. Dam ogan termasuk ke dalam jenis lahan basah alami yang merupakan aliran sungai Sahang. Masyarakat biasa menyebutnya dam ogan atau bendungan ogan, dikarenakan letak aliran anak sungai ini yang melewati jalan ogan. Dam terletak di belakang gedung kampus ogan, FKIP Unsri Palembang. Di sepanjang aliran dam, terdapat pemukiman masyarakat di sisi kanan maupun kiri dam, yang membentuk pola linear menghadap ke arah badan air. Namun, sejak 5 tahun yang lalu, kondisi dam semakin memprihatinkan. Warna air mulai berubah dan beralih fungsi menjadi tempat sampah masyarakat. Tak hanya itu, kondisi lingkungan di sekitar dam turut mendukung terjadinya pencemaran yang beresiko mengganggu kenyamanan maupun menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat. Maka dari itu, diperlukannya identifikasi bahaya di dam ogan. Adapun identifikasi bahaya yang pertama, yakni sampah. Jenis sampah yang dibuang bermacam-macam. Kesulitan akses jalan bagi petugas pengangkut sampah mencapai rumah-rumah warga dan biaya jasa angkut yang tergolong mahal, yaitu Rp25.000 per bulan, membuat masyarakat lebih memilih membuang sampah rumah tangga di banyak lokasi, tanah-tanah kosong, dan sepanjang bantaran di dam ogan. Perilaku buang sampah ini sudah membudaya di masyarakat. Maka dari itu, wajar terjadi penumpukan sampah yang kemudian berubah menjadi TPS atau TPA ilegal. Akibat dari penumpukan sampah tersebut, keluar bau tidak sedap di sekitar lokasi pemukiman dan banyak mengundang lalat, serangga, serta hewan pengerat.
Dampak negatif dari membuang sampah sembarangan yaitu perubahan tata guna lahan, pencemaran udara, pencemaran air tanah, pencemaran air permukaan, penurunan jumlah flora darat, penurunan jumlah flora air, penurunan jumlah fauna darat, penurunan jumlah fauna air, penurunan tingkat kesehatan masyarakat, dan terakhir, berkurangnya estetika lingkungan. Identifikasi bahaya yang kedua, yaitu limbah cair rumah tangga. Limbah rumah tangga banyak ditemukan di lingkungan. Salah satu komponennya yang berdampak buruk bagi lingkungan berasal dari deterjen. Karena manusia menggunakan deterjen setiap harinya sebagai bahan pembersih rumah tangga. Lingkungan perairan yang tercemar limbah deterjen dalam konsentrasi tinggi akan mengancam dan membahayakan kehidupan biota air dan manusia yang mengkonsumsi biota tersebut. Berdasarkan penelitian, deterjen mempunyai sifat sebagai toksikan terhadap ikan dan konsentrasi deterjen yang tinggi memperbesar toksitasnya. Yang ketiga yaitu banjir. Air yang meluap akan membawa serta sampah hewan serta bibit penyakit masuk ke pemukiman warga. Selain itu, banjir akan menutupi akses jalan masyarakat ke jalan besar, sehingga ada kemungkinan resiko tenggelam di dalam dam, bahkan hanyut mengikuti arus aliran sungai. Kondisi prabanjir juga mengakibatkan kotornya lingkungan pemukiman. Selanjutnya bahaya yang keempat, yakni air dam. Berbagai macam polutan dibuang ke dalam dam, mulai dari polutan fisik berupa pecahan botol, pecahan keramik, besi tua, polutan kimia berupa gas CO2 dari sampah logam, polutan biologis berupa bakteri E. coli dari tinja manusia dan air buangan kakus. Kondisi air dam Ogan saat dikunjungi tampak menghitam dan berminyak. Masyarakat berpendapat dan menduga kalau air tersebut tercemar limbah pabrik tekstil dan bengkel-bengkel yang dilewati aliran sungai di jalan besar. Limbah tersebut diperkirakan dapat berpotensi membahayakan keberlangsungan ekosistem sungai. Yang terakhir yaitu memancing. Kegiatan memancing memang tidak menimbulkan resiko bagi masyarakat. Namun, kegiatan mengkonsumsi ikan hasil pancingan dari dam Ogan dapat berisiko bagi kesehatan masyarakat. Kondisi air yang keruh, berwarna coklat bahkan hitam. Kerap kali berbau tak sedap dikarenakan masuknya polutan atau zat-zat kimia yang menimbulkan pencemaran air. Ikan yang hidup di air tercemar berkemungkinan mengakumulasi zat pencemar di dalam tubuhnya. Hal ini beresiko bagi orang yang mengkonsumsi. Konsumsi ikan secara terus-menerus dapat memumpuk zat berbahaya dalam tubuh, dan efek jangka panjangnya menimbulkan gangguan kesehatan yang serius. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.